Kita masuk yang kedua. Ma yata'allaqu bil awqat ay az-zaman. Ada kemuliaan yang Allah letakkan pada unsur waktu. Oh, enggak macam-macam nih, hebat ini bahasan. Ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ingin melatih dan menguji kita. Kalau Anda lewati dan Anda dapati waktu-waktu yang sangat aku muliakan yang dijelaskan oleh Rasulmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengisi waktu yang mulia tersebut dengan kegiatan dan aktivitas mulia, maka maaf, apapun yang kau minta dari doa sapu jagat tadi, Allah nggak akan berikan kemuliaan. Contoh, kita minta mulia dunia dan akhirat kepada Allah untuk kehidupan kita. Lalu kemudian datang waktu yang dimuliakan oleh Allah. Hari yang paling mulia dalam kurun 1 tahun adalah hari Arafah. Silahkan dicatat. Kapan hari Arafah? Hari Arafah adalah puncak daripada manasikul haji, ibadah orang-orang yang menjadi tamu-tamu Allah, duyufur rahman. Kapan hari Arafah? Dalam bilangan tanggal dan bulan Hijriyah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. H-1 sebelum kita berhari raya Idul Adha. Itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berbagai macam kalangan dan kategori malaikat turun ke bumi untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima apa saja doa-doa yang dipanjatkan oleh hambaku. Di bawah ini panjatan dan proposal doa oleh malaikat, kemudian kata Allah, berikan semua apa yang mereka pinta, penuhi apa saja kebutuhan mereka. Hari yang paling mulia sepanjang tahun, sepanjang 1 tahun itu adalah hari Arafah. Malam yang paling mulia sepanjang tahun adalah malam di mana Allah tentukan turunnya Lailatul Qadar. Bulan dalam kurun 1 tahun yang paling Allah muliakan di antara kemuliaan-kemuliaan bulan-bulan lainnya adalah bulan suci Ramadan. Perhatikan kalimat saya, artinya bukan satu-satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan Ramadan. Akan tetapi di surah At-Taubah ayat ke-36 kemarin kita singgung ya. Jikalau kita menemukan ada hari-hari, malam-malam yang di situ Allah letakkan kemuliaan, lalu kemudian begitu kita masuk, usia kita dipanjangkan oleh Allah, masuk pada waktu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak melakukan aktivitas yang mulia. Apakah itu beribadah, apakah itu beramal soleh, baik jalilannya vertikal kepada Allah atau kepada sesama makhluknya Allah. Meskipun hanya sekedar istri kita masak sayur, lebihkan sedikit kuahnya, kirimkan kepada tetangga yang kanan, apapun nilai kebaikannya, kepada makhluk Allah yang mulia, yaitu baginda Rasul, kita bersolawat. Kepada kedua orang tua, sengaja kita tambahkan lagi koleksi abayanya, gamisnya, ini seumpama ya, bagian daripada contoh aja. Atau apa saja yang sekiranya di situ kita tahu memiliki keilmuan, ada nilai pahalanya, kita lakukan sebanyak-banyaknya, menghormati, memuliakan waktu yang Allah muliakan, sehingga itu akan menjadi impact bahwa Allah akan juga memberikan kemuliaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu-waktu. Dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi, 5 malam yang Allah dan Rasulnya jamin apapun keluh kesah yang disampaikan oleh hambanya Allah kepada Allah, maka keluh kesah itu berubah menjadi solusi. Apa saja yang menjadi kebutuhan anak manusia ketika dituangkan dalam munajat doanya kepada Allah, maka doanya tersebut dijamin oleh Allah tidak akan pernah tertolak. Betapa kita nggak bahagia kalau sudah mendapatkan keterangan dari Nabi kita demikian. 5 malam yang tidak tertolak panjatan doa anak manusia. Yang pertama adalah malam awal Rajab.
Sudah bulannya mulia, permulaan malam yang mulia itu ditandai dengan malam 1 Rajab. Yang kebanyakan kita kalangan umat Islam mungkin sebelum kita memahami ini hadis, malam 1 Rajab ya kita anggap seperti malam-malam yang lain. Kita nggak bangun malam, tidak kita utamakan untuk kita melakukan ibadah. Yang kedua adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Sehingga banyak kalangan umat Islam, artinya sebagian kalangan daripada umat Islam, ketika malam nisfu Sya'ban mereka berkumpul di masjid. Mereka berkumpul di langgar, di musola, di surau-surau kecilnya. Mereka isi dengan kegiatan-kegiatan apapun, membaca Al-Quran kah, membacakan doa secara berjamaah, terlepas daripada ikhtilaf, nazariyat, pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa ini tidak dibenarkan dalam Islam karena memang Rasul tidak mencontohkan demikian. Betul, Nabi tidak melakukan ritual seperti apa yang kita ritualkan, tapi Nabi yang menyatakan malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana Allah akan dengar segala bentuk rintihan doa daripada hambanya. Yang ketiga adalah malam Jumat, malam 1 Sya'ban, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban kita jumpai dalam setahun hanya sekali. Hebatnya yang ketiga ini setiap pekan kita ketemu, Pak. Makanya setiap malam Jumat itu Masya Allah, bahkan hari Jumat dikatakan oleh Nabi, inna aidakum thalathah, sungguh hari raya kalian itu sesungguhnya ada 3. Kaget para sahabat, bukankah Idul Fitri dan Idul Adha sudah cukup kita nyatakan sebagai hari raya kita ya Rasul? Tidak. Satu lagi mana ya Rasul? Malam Jumat, hari Jumat itu adalah hari raya kalian, hari ibadah kalian. Kenapa Allah tentukan hari Jumat itu tidak ada pelaksanaan sholat zuhurnya, diganti dengan ibadah sholat Jumatnya? Sepertinya Yahudi, seperti Nasrani di hari Minggunya, sinagognya yang ramai pada saat itu adalah hari Sabtunya, maka umat kita, umat Islam adalah di hari Jumat. Setiap pekan ini artinya kita berhari raya, bukan hari raya tahunan, hari raya pekanan. Banyak di antara kita yang nggak mengerti, nggak paham gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah malam sakral, malam penuh panjatan dan doa kepada Allah adalah malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Setelah kita menyibukkan diri kita untuk hal yang baik seperti Idul Fitri, barangkali kita bergabung dengan tim panitia zakat fitrah. Setelah seluruhnya sudah, sampai pendistribusiannya sudah, kembali ke rumah, maka silahkanlah kita awali malam 1 Syawal Idul Fitri dengan kita bertakbir, kita sholawat, dan kita memohon doa kepada Allah. Alhamdulillahnya saat ini zaman pandemi. Di sebelum zaman pandemi biasanya banyak orang yang salah kaprah. Malam takbiran mereka berkeliling. Mereka berkeliling bukan dalam rangka takbir keliling. Padahal malam itu adalah malam yang setiap detiknya kalau kita lewatkan sangat sia-sia. Seharusnya apa? Minta, ya Allah, ingin bangun rumah lagi ini untuk si kakak, karena besok insya Allah mereka akan menikah, akan membangun bahtera rumah tangganya. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan calon menantuku calon menantu yang soleh, yang nanti akan memberikan dambaan anak-anak dan cucu-cucuku yang juga solehin dan soleha. Itu apa saja yang menjadi hajat kita dunia sampai akhirat. Begitu juga Idul Adha. Kebanyakan kalau sudah masuk malam hari raya, seperti pesta pora yang tidak tepat porsi bagi saya. Bagi saya tidak tepat porsi. Jalan-jalan, petasan dan lain-lain, Masya Allah. Kue, hordeng, cari taplaknya. Seperti halnya waktu-waktu juga untuk kita penuhi dengan doa. Antara azan dan iqamah. Artinya dengar speaker azan dan iqamah, atau bahkan hanya sekedar aplikasi di HP. Ada ya? Langsung angkat tangan, tengadahkan tangan kita, hadirkan kekhusyuan, minta apapun saja. Kadang orang dikatakan sombong bukan dengan kekayaannya, kemudian dia perlihatkan kepada orang lain. Orang yang sombong banyak kebutuhan tapi nggak mau minta kepada Allah.
Itu dia orang sombong yang sesungguhnya. Ya. Indal ghaith, ketika turunnya hujan, wah itu Masya Allah. Itu adalah permohonan yang Allah nggak pakai palah pilih lagi. Kira-kira gimana ya? Aku akan berikan nggak ya? Nggak begitu sifat Allah. Begitu dilihat oleh Allah, Anda betul, Anda butuh, kemudian Anda meminta, aku berikan saat itu. Tidak lagi yang namanya Allah menangguhkan. Nanti aja ya hambaku ya, tunggu sebentar ya. Enggak. Indal ghaith, ketika turunnya hujan. Ketika kita mendengar isi khutbah, peralihan dari khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, sejenak khotib duduk. Makanya selalu saya agak sedikit lambankan gerakan saya. Untuk apa? Memberikan kesempatan kepada para jamaah, apapun saja kebutuhan Anda silahkan, minta. Begitupun saya yang khotib, begitupun para khutbah yang ketiga bertugas hari Jumat. Mereka pun memohon kepada Allah dengan lafaz dan juga gerakan hatinya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dengan siapa-siapa orang-orang yang kita minta untuk doa kepada orang-orang yang baru pulang haji, pulang umrah, mereka yang setelah melakukan peperangan di jalan Allah, seperti para sahabat ketika mereka ada di medan laganya Allah, maka apapun saja permohonan mereka akan dikabulkan oleh Allah. Kepada siapa pula kita harus memohon kepada Allah, lidahnya begitu lancip menembus arsy-Nya Allah, suaranya didengar oleh Allah, ternyata adalah orang yang sakit. Sampai dia sembuh, maka space waktu tadi, waktu mereka sakit, itu adalah waktu yang mustajabah. Makanya kebanyakan kalau kita menjenguk saudara kita yang lagi sakit, setelah kita berikan apa ya, sekedar buah-buahannya, rotinya, susunya, begitu duduk, memang ada etika dalam kitab ini juga. Afdalul ibadah suratul qiyam indal marid. Perkara ibadah secara sosial, kata Rasul, yang paling disuka oleh Allah adalah segera berpamitan ketika menjenguk orang sakit. Artinya tidak berlama-lama. Setelah kita tegur sapa, gimana kabarnya, mudah-mudahan Allah ganti sesuatu yang hilang, artinya kesehatan. Dengan kesehatan dan kepulihan yang sebentar lagi Allah akan kirimkan kepada Anda. Mudah-mudahan rintihan Anda, keluhan Anda, Allah ganti dengan maghfirah dan ampunan dosa. Nah, setelah demikian, sebelum kita pulang, meskipun yang menjenguk ada si ustadz, ada si kiai, maka persilahkanlah orang yang lagi sakit tersebut untuk dia berdoa. Ketika itu saya sendiri yang mengalami. Saya jenguk sahabat saya, kecelakaan, kaki dia bagiannya, tapi segar badannya. Segar badannya, artinya nggak dalam keadaan yang sangat lemah, tidak. Berempat saya, begitu selesai, ide ya, kita balik nih semuanya deh. Dia bilang, "Sat, doain aneh dulu dong." Kebalik ente. Ente yang angkat doa, aneh yang aminin semuanya. Wah, enak loh, ente kan yang begini. Ini saya hantarkan ini hadisnya. Dalam posisi saat ini, justru lidah yang paling didengar adalah ente. Aneh bilang, ente yang lagi sakit. Karena itu orang sakit kebanyakan, banyak yang berkeluh kesah. Salah. Justru kemanjaan Allah bagi orang-orang yang sakit terlampau banyak. Cuma dia nggak mengerti kemanjaan itu ada pada dirinya. Gimana ini nggak bisa doa pakai bahasa Indonesia, saya katakan. Dia pakai bahasa Indonesia, buat dirinya juga, buat kita-kita yang menjenguknya. Sudah selesai, amin. Ditutup itu doa, langsung kita pamitan. Kok cepet-cepet? Iya, ini bagian daripada etika yang Rasul ajarkan kepada kita umat Islam. Iya. Kecuali kalau kita menjenguk saudara kita yang memang sudah koma, pakai ayo dong, iya dia aja. Ya, misalkan artinya kita melihat keadaannya, apabila sanggup dia untuk memimpin doanya dengan bahasa yang terbatas pun nggak apa-apa. Allah mengerti bahasa kalbu setiap hamba. Tinggal kita yang mengaminkan. Iya.